Alhamdulillah orang-orang yang punya Mini tuh pahalanya gede. Karena mulai dari yang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, sampai naik mobil supercar, ada tuh yang kasih jempol sama senyum. Katanya kan kalau bikin orang senyum itu pahala. Jadi makanya kita juga energinya dapat gitu. Kita juga jadi happy gitu. Ini jadi jawaban kenapa kok gue ngerasa lebih capek naik mobil Jepang daripada mobil ini kalau keluar kota. Bisa jadi. Mungkin karena energi mereka keserap ke kita juga ya. Membuat kita ngerasa fun aja. Berarti jadinya lo lah yang bikin orang lain capek naik mobil. Juju Margono. Selamat. Sama Arya Aradea. Kita ketemu nih akhirnya untuk acara Indonesia Mini Day yang ketiga. Yes. Akhirnya. Ngomong-ngomong akhirnya kenapa rambut tiba-tiba jadi begini 2 tahun nggak ketemu? Biasa mikir spare part. Emang kenapa spare part? Pandemi om. Biasa lah. Harga naik, inflasi. Wah iya pasti. Om Juju kribo lagi nih. Iya. Biar period korek sama mobilnya. Iya benar. Period korek. Nah ini yang gue selalu ikut dari Om Juju tuh. Period korek. Om Juju berarti ada riset dong untuk sesuatu yang mau dipakai, mau dikenakan gitu. Untuk rambut iya. Oh, Tapi iya sih rata-rata iya. Rata-rata iya. Karena lebih ke nguber ke estetika sama ke ya fungsinya aja gitu. Fungsi ya, persis. Tapi kalau period korek kan kayaknya mencari sesuatu yang barang lama, Iya. ditaruh lagi atau bikin. Sebenarnya kalau kita ngomongin period korek itu yang saya tahu itu konteksnya kalau kita ke purist. Purist. Iya, Oke. purist, Orang jadi yang pengen banget benar tertib gitu ya. Benar, bautnya harus cocok sesuai tahunnya gitu. Terus Terus Vespa nih sering Iya. apa namanya, pelek ini tuh ada di tahun segini, jadi kalau Iya. di mobil lu tahun segini nggak cocok nih. Nah, Oke. itu tuh purist. Sementara saya belum mampu menjadi oke. purist. Purist tuh level di atas period korek. Itu udah mencakup Udah. semua tuh, ada period korek, ada combination korek. Oke. Bahkan tahun segini sampai segini tuh warna yang available kala itu adalah bodinya warna ini, interiornya warna ini. Oh, oke. Jadi ketika lo Nggak match. nggak match, Oh. lo nggak purist. Gitu. Selesai lah gitu. Selesai. Oke. Mobil saya itu tidak combination korek. Tapi function jalan semua. Yang penting bisa dipakai harian. Bisa dipakai harian, Iya, itu benar. penting tuh. Di Jakarta pakai harian, saya adem, parkir nyempil-nyempil gampang. Di mall biasanya dicariin. tuh. Di mall Sini, dikasih Om, sini, iya. Om, dapat. Kayak hashtag itu om, PHP. PHP. Pemberi harapan parkir. Oh iya betul tuh. Saya paling suka tuh parkirnya mundur Iya, banget. Supaya nggak kesensor. Tapi ini kita bertiga tuh harian semua loh pakai. Iya. Ya Arya iya. dosen. Iya. Sekarang lo jadi guru ya? Nah guru. Ini gue belajar berguru dari dia nih. Awal mula tahu Mini. Cocok banget ya sama profesi ya. Dan Ada dia yang jadi salah guru. sebenarnya kayaknya. Sama rambut juga, Om. No offense. Iya sih. Kalau Arya sendiri gimana? Kan akhirnya pakai harian juga kan? Emang lo nggak ada mobil lain atau emang? Satu itu gue emang gak ada mobil lain. Jadinya terpaksa lah ya. Gitu. Oke. Tapi dua, gimana ya? Ya kalau lo tanya Om Jujuk lah, sama gitu ada sensasinya kan. Persis. Ada sensasinya naik Mini itu. Fun to drive-nya itu sih yang Nggak ngangenin. dapet ya. Ngangenin. Nyupirnya itu kayak udah kita sama mesin. Iya, Udah benar. Oke, ya, Bener, ya. nyatu. Sama sekali fitur boleh dibilang nggak ada gitu, minim banget. Tapi malah enjoy dan fun banget ya. Iya. Gue ngalamin sih kalau jalan ke Jogja gitu sendiri. Lo tau sih, gua sering banget gila. 1 minggu jadi lo mobil. Iya, dipakai ke Jogja. Tapi beda ya kalau misalnya gue bawa mobil Jepang gitu ya sama keluarga, sama gue bawa mobil Mini sendiri atau sama anak gue yang paling kecil, itu gue ngerasa capeknya tuh lebih capek kalau mobil Jepang. Gue heran kenapa ya? Ngantuk kali, Om. Mungkin juga ya. Terlalu nyaman. Tapi itu kan juga karena orang-orang lihat terus kita dapat Ada excitement. energinya ya. Iya, Iya. ada dapat energinya, betul. Oke, Betul. oke. Dan Awal mula cerita nih, Om Juju dulu deh. Gimana Oke. cerita tiba-tiba atau nggak tiba-tiba, mungkin ceritanya panjang, gue nggak tahu aja. Panjang, Gimana panjang. akhirnya Mini jadi harian? itu tuh itu panjang sekali, Om, panjang sekali.
Pokoknya yang bikin turning point gua itu adalah gua ngelihat ada di sekitaran Pondok Indah situ, radio dalam Pondok Ada di Indah. dalam. Ada mini British Racing Green Rover, Oke. British Racing Green, red top, kaca bening, atasnya putih. Itu gue ngeliat, idih gila cakep banget ya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh ya? 90-an? 90-an akhir Oke, mungkin ya. oke. Atau awal 2000-an ya. Oke, ya, Mungkin ya. awal 2000. Awal 2000-an, awal 2000-an. Karena Rover masuk kebanyakan kita Di tahun 2000-an. Oke. Awal, oh enggak, pertengahan 2000-an malah Pertengahan mungkin. 2000-an, oke. Karena itu gue lagi ke, ya itu pertengahan 2000-an. Ya. Karena gue abis naik Tiger tuh gue Oke. jual 99.2000. Mhm. Jadi ya kurun waktu itulah. Oke. Udah tuh mulailah kepikiran mulai ngeliat-liat. Oke. Sampai suatu hari 2010 gua berkesempatan untuk mencoba Mini. Mini Rover Oh, oke. 1300 injection manual Wes. punya teman gua. Itu top Karena waktu itu saya kan cari duitnya juga dari McLaren ya. Ala itu ya. Jual beli cuan gede mayan nih. Oh, gitu. kebayang. Ju tolong jualin mobil gua dong. Oke. Cobain bawa pulang 2 hari. Itu bener-bener begitu nyoba pertama, gila mobil kenceng banget, gila mobil enak banget. Itu tuh yang senyum terus gitu, wah Oke. gila someday gue harus punya nih. Oke. Mobil ini Oh, sampai- itu nempel langsung ya Nempel. keinginannya. Kenapa dibilang someday gue harus punya? Karena waktu itu si Mini itu tuh udah buka harganya 125 juta. Oke. Oh, 2010 tahun itu ya? 2010. Ya, ya. Harga itu sih yang gue beli pertama juga. Iya, 2 iya. minggu sebelum Iya, dia iya. jual. Beda 2 minggu ya? Terus gimana Mas Juju? British Racing Green, Atap putih, buka, velg 12, disc brake udah, jok hitam, kulit, Oke. enak banget om dipakainya. Dan begitu ditawarin, jadi ada temen yang emang pengen Mini, tawarin kemahalan menurut dia. Oh, Bayangin nggak? 2010 125 kemahalan. Ya, iya, Oke. Kalau 100 waktu itu kan mindsetnya kalau 125 kemahalan berarti gue mesti punya duit 125. Ya, untuk bisa dapetin Bisa karena harga yang iya. affordable ya. Iya. Oke. Menurut dia kemahalan berarti 125 ini Reasonable mahal ya itu banget. ya. Oke, 125. Gue nyari duit 125 juta. Dan terus begitu om. Begitu duitnya udah mau nyampe, Mininya naik. Uber lagi naik lagi. Uber lagi naik lagi. Gitu terus sampai akhirnya benar-benar kesampaian tuh di 2015. Oke. Ya, ya. 2015 dapat waktu itu standaran gitu 1000 cc manual, pakailah. Karena emang waktu itu 2010 2011 menikah, itu sempat bercita-cita sama istri. Oke. Kita someday punya Mini yuk. Aha. Beli Mini karena begini. Oke. Itu waktu itu benar-benar nggak ada mikirin bahwa harganya akan naik apa enggak ada. Emang simply Iya, pengen keinginan aja. ya. Iya, Itu yang penting. Apa? Pasangan mendukung. exactly. itu. Exactly. Kalau enggak Kalau nggak buyar udah. Exactly. pengalaman lo gimana ya? Ya, take dulu ini soal Iya. nyambung pasangan nih. Soalnya cukup lama lo punya Mini kan dari 2010 ya? Gue Mini pertama tahun 97. 97 lo udah punya? Nyetir SMP Oke. pakai Mini. Oke. Mobil yang sekarang gue pakai dari tahun 2005. Yang merah ini 2005. Iya, iya. Jadi ya sekarang udah berapa? 17 tahun ya? 17 tahun. 17 tahun mobil yang sama. Sama, ya, ya. Pantes Itu notok lo. Iya, kalau Lo punya ini, sebelum nikah, gua kan? kaki gue ya sama kayak catnya itu. lo punya sebelum nikah kan? Nah, ketika nikah gimana tuh menjelaskan ke istri? Untungnya kayak lo tau juga ya, Om Nino ya. Mertua gue emang suka mobil tua juga. Ah, Jadinya oke. pendekatannya adalah pendekatan ke mertua. Oh, Strategic cakep. thinking itu namanya. Cakep. Permertuan anaknya ya, dari mertua ke Cakep. anak ya. Iya. Oke. Itu ibarat kalau masuk tol nggak perlu ngetap tuh. Langsung aja udah 12 langsung. aja. pakai yang GTO itu. Persetujuan udah ada gitu. Ya. Kalau suka dukanya Om Juju dengan pasangan karena kan ini pasti menyita Oke. waktu, menyita energi, menyita Iya. biaya lah pasti. Iya. Suka dukanya. Dukanya tuh waktu awal-awal, waktu belum di restore. Oke. Karena waktu itu emang udah niat sampai akhirnya kebeli itu ya udah kita berdua happy banget gitu, pakai jalan-jalan apa segala macam. Dilibatkan Cuma- lah istri ya? Dilibatkan Oke. dari awal. Bahkan waktu kita ngambil mobilnya pun Lo ajak. aja. Oh, siap. Kamu ntar tolong ya fotoin aku dari belakang, fotoin gini, ikutin apa segala macam. Dan hari pertama itu istri langsung merasakan Suka. bahwa begitu kita ambil
Baru jalan 5 kilo, master kopling jebol. Aduh. Hari pertama Horor kita itu. ngambil mobil, tadinya senyumnya Langsung begini. cek. Des, ya Allah nih mobil. Minggir. Kenapa? Kata istri. Master kopling jebol. Derek. Jadi, tapi akhirnya itu kan menjadi cerita ya. Iya. Oke. Akhirnya menjadi sebuah value yang ingat nggak dulu waktu kita baru ambil di mobil, bla bla bla. Iya tuh gini. Dan itu terus. Keinginan untuk mempertahankan malah gede Malah. ya, karena punya pengalaman yang Malah. bareng dengan Benar. itu ya. Pakai lagi jalan-jalan AC adem, hai lagi tawa-tawa nyanyi diliatin orang gitu, kita sok cool gitu, tiba-tiba dis, ngapa anget banget nih ya? Ternyata Loh temperatur kok 3/4 nih, aduh matiin AC, buka kaca, kenapa? Temperaturnya, tapi santai, jangan kalian panik, santai, kita lagi diliatin orang nih, macet soalnya. oke. Dan yang kayak gitu-gitu tuh terus terjadi, sampai akhirnya alhamdulillah ada rezeki Garage Life itu, gue sempet ngomong sama mobilnya, ayo dong, gue nih sayang sama lo. Kalau kita kuat-kuatan deh, lu apa gue yang kalah. Oke. Kalau lu nyerah, berdoa deh. Mudah-mudahan gue dapat rezeki, gue restore total lo. Gue Oke. sih nggak bakal jual. Iya, Gitu. iya. Alhamdulillah dapat rezeki om. Restore Langsung. total. Dan setelah itu clear. Alhamdulillah. Hidup damai. Alhamdulillah. Istri Istri happy. mensupport. Istri Oke. happy. Ayah punya pengalaman yang sejenis nggak? Atau Oh, banyak lempeng-lempeng? banget. Oh, banyak banget. Pasti. Sebelum nikah apa setelah nikah? Sebelum dulu, Sebelum yang masih dulu. bujang nih ya. Gampang. 2005 gue dapet mobil. Lo ingat apa yang terjadi 2007 Februari? Iya. Banjir. Oh, banjir yang kelelep yang Kelapa mobilnya. Gading. Lu rumah Kelapa Gading kan? Kelapa Gading. Setengah Keren dong. mobil. Oke. Itu pengalaman paling traumatik buat lo atau paling? Kayaknya sih iya ya. Dan 2 mobil loh waktu itu. Sama hijau ya? Sama hijau. Tariknya, untungnya mobil gua karbu, bukan injection, bukan apa-apa. Oke. Sebelum naik, cabut aki, Clear. clear. Karena elektriknya nggak ada Nggak. connect ya. Oke. Tape aja masih bisa nyala waktu itu. Tape-nya masih bisa Tipnya nyala masih ya? bisa nyala. Padahal setengah kerendam ya? Malah setengah kerendam. Cuma Tinggal kelihatan kacanya doang dong. Iya. Gue liat fotonya ngilu banget Oh, iya. gue. Gila. Itu foto andalan gue itu. Gila ngilu banget gue fotonya. Legend itu kalau lihat dari pengalamannya dia. Oke. Kalau yang abis nikah, Mm-mm. yang waktu kita touring ke Malang itu, Malang ya. yang tiba-tiba ring piston gue jebol. Jadinya semua oli kemana-mana kan. Nah itu udah ada anak gue waktu itu, umurnya 3 tahun kan. Gue kasihan aja sama anak sebetulnya. Kalau sama istri mah biarin aja. Kacau nih. Dia udah paham kok. Oh, ya, udah Iya, terima iya, ya. iya, iya. Udah Anaknya. terima nasib lah gitu kan sebagai istri kedua gitu. Istri pertama itu soalnya. Tapi kasihan anak nungguin Oke. berapa jam gitu. Untuk penyelesaian. Untung bengkel ready. Pokoknya dilihat, oke jalan dulu aja lah. Yang penting nambah oli aja kalau kurang, nambah oli kalau kurang gitu. Jalan pelan-pelan, tetap aja cepet sih waktu itu di tol. Pelannya segitu. Tapi ya udah, nyampe rumah jam berapa itu? 4 apa? Dini hari. Dini hari. Oke. Jam 6 gue berangkat lagi karena harus kerja. Berangkat. Wah, luar biasa dedikasinya. Tapi Tapi emang, ini iya. menjelaskan nggak sebenarnya, kan banyak orang bilang kalau miara mobil klasik atau otomotif yang klasik itu banyak rewelnya. Menurut Arya atau menurut Om Juju? Pengalaman nih. Kalau menurut gua ya, rewel atau tidak rewelnya kendaraan itu bukan tergantung dari usianya, tapi Oke. tergantung dari cara merawatnya. Ini dia. Percuma Oke. mobil baru, Baru sekalipun. pun, kalau nggak dirawat akan hianat. Bener ya. Tapi yang dirawat, insya Allah nggak akan hianat. Tergantung kok. Itu kayak tagline-nya siapa ya? Ada teman kita, Iya, teman kita ya? famous deh. Iya, ya famous banget sih emang. Asem. YouTuber viewersnya 1 juta Wes, lebih. gila bener, iya bener. Weh. Tapi emang abis Om Juju rombak total itu sampai sekarang murni? Ada kecil, Om, kecil. ada. Tapi gini, tapi itu udah di warning sebelumnya. Oh, oke. Contoh, ecu kayaknya perlu diganti deh. Ya udah ganti aja. Oke. Segini mas, ntar dulu aja kok gitu. Iya nggak? Iya udah. Yang penting kan Budget- pede budget dulu. wise juga ya, yang penting pede pede dulu. dulu. Ganti aja. Oke. Oke harganya Iya. segini. Oh, Ntar dulu ntar. aja, pakai aja dulu. Udah di warning. Dan akhirnya beneran. Di Prepare ya? jam 1 siang di Jalan Jenderal Gatot Subroto lagi macet-macetnya. Itu masukin D,
ngek. Aduh, Iya. bener nih. Ecu. Dan itu bener-bener udah di warning sebelumnya sama umur pakai lah, kayak Oh, ball iya. join apa segala Iya. macem. Ya Itu udah nggak lah. bisa ditawar lah kalau Iya, itu. itu nggak bisa Semua ditawar. mobil nggak begitu itu. Semua mobil nggak bisa ditawar. Tapi di luar itu semua, so far sih aman-aman aja Om ya. Sama ini mungkin nggak tahu. Ini sih teori gua aja. Makin sering dipakai, makin sehat tuh mobil. Wah, gue Benar. sepakat kalau itu. Ini juga Arya juga ngalamin sih. Ini gue dulu belajar pakai mini dan pakai harian karena ngeliat dia. Oh, oke. Kata dia, Nu mini lo, kalau lo tongkrongin doang, 2 bulan pasti rewel. Ada aja Kamu ya. pernah ngomong Oh, gitu ya? pernah lo lupa Iya, lo. iya. Dia bilang, lo harus pakai. Satu alasan buat ngasih tahu istri lo beli barang tuh dipakai, bukan buat dipajang gitu. Jadi kalau kita ngeluarin duit, oh mobilnya gue pakai kok. Iya, Nah, dari iya. dia nih. Dan lo hari-harian umumnya juga nggak ada trouble ya? Sejauh ini? Sepanjang berapa? 17 tahun ya? 17 tahun loh. 17 tahun gua pakai, trouble yang major trouble yang gua hadapi paling cuman 3 kali gitu Oke. dalam 17 tahun itu gitu. Sisanya Wah, mah yang jauh. ya umur pakai. Iya. Umur pakai. Ya, dan itu emang harus ya, mau nggak mau emang mau harus nggak mau dicek ya. harus, dan mau nggak mau kita tunda, emang duitnya nggak ada. gitu. Iya, iya. Dan ini deh, dan somehow kalau gue ngerasanya adalah makin sering kita pakai, kita jadi makin kenal sama si mobilnya, dan mobilnya iya. jadi makin Makin kenal kenal juga sama sama kita, kita. iya. Contoh nih, kemarin belum lama deh, Mhm. mungkin awal-awal tahun inilah gitu, tiba-tiba nih mobil nih remnya dalam. Kok remnya dalam ya? Pasti ada Ces. sesuatu nih. Ah, ah. Ya, Oh, oke. remnya dalam nih. Jadi kayak ngasih tahu, Ngefeel. gua ada problem nih gitu. Oke, melipir Berhenti dulu deh, dulu. cek. Wah, minyak rem kurang. Berarti ada rembes nih. Iya, iya. Ya udah, cari yang jual Bengkel. minyak rem terdekat, isi Isi dulu. aja dulu. Kena macet lagi, mulai kosong lagi, melipir lagi, Dulu, isi. iya dulu. Dan bener nyampe rumah rembes. Hmm. Artinya kan dia jadi ngasih, gue ada yang rusak nih, lu perhatiin gue dong. Iya, Kayak iya, ada iya. gitunya, oke. Tapi nggak sekarang ya beb. Jajannya ntar dulu ya beb. Gitu, ada gitunya. Gua Ya setuju. logis sih itu Itu biasanya. melatih kepekaan kita sebagai laki-laki sebetulnya. Wih, mantap. Kalau dibilang Bener. kita sebagai laki-laki nggak pernah peka, Salah. kalau mobil peka kok. Masih peka, ada Ini kurang ada apa bunyi sedikit. dikit gitu ya. Gitu. Ini masih ada apa nih? Istri di sebelah enggak, biasa aja, nggak ada bunyi nih. Dicek ternyata bener Berry. gitu. Semoga emang bini bener gua sih, nggak nonton makin sini. kita- Lo gila nama mobil aja peka lo. Tapi kita makin dekat, makin harian pakai, emang sebenarnya kan makin kenal kan. Iya. Sebenarnya lebih ke situ kan. Yes. Bukan bahwa nih mobil punya nyawa, dia ngasih tahu nggak. Lebih karena kita perhatiannya intens aja kan. Betul, karena perhatiannya, karena udah biasanya nggak begini nih. Nih, pasti ada sesuatu Pasti nih. ada Feelingnya sesuatu, iya. ketemu nih ya. Iya, iya. Kalau Om Juju nih dalam perjalanan kan nggak hanya mini nih Om Juju. Iya. Vespa juga, Iya. sepeda Iya. juga. Iya. Ini spesifik nih. Kenapa sih Om Juju menggandrungi hal-hal yang sifatnya klasik? Apa karena tongkrongan ya? Ada beberapa yang emang pengen, contohnya mini, emang pengen, pengen banget banget. punya. Ada beberapa yang by accident. Oh, Contohnya- accident-nya apa enak? Contohnya Vespa. Oh, itu accident. Vespa itu accident karena Oke. dulu gua awalnya adalah motor. Motor. Gua Oh, anak tuh- motor banget ya? motor. Oke. Dibeliin motor Yamaha Alfa, trondolin kebut-kebutan jatuh. Waduh. Almarhum bokap bilang, udah lu nggak boleh naik motor. Oke. Dibeliin lah Veo Kodok tahun 61. Oh. Harganya sama sama itu sama Yamaha Alfa tuh. Udah, tapi masih pengen naik motor. Baru boleh naik motor lagi tuh setelah Krismon 98. 98, karena waktu itu gua naik Peugeot 405, bensinnya gila mahal banget. Akhirnya minta izin ke Motor pakai diberikan. motor lagi deh. Oke. Enggak, kata bokap. Ya udah pakai Vespa aja lah yang ada di Solo. Kami punya Vespa di Solo. Oh, oke. Bawa ke Jakarta aja Vespa di Solo. Itu by accident-nya itu? Iya. Ah, I see. Boleh naik Vespa karena almarhum bapak dulu pemikirnya adalah Vespa kan nggak ngebut. Persis. Dan nggak bisa biasanya ditrondolin. Priayi kan. Dan nggak bisa ditrondolin. Oke. Ya udah, pakailah tuh Vespa. Restore. Kok enak. Aduh. Udah terus abis itu. Jadi. Terus ya udah. Sisanya begitu sampai akhirnya boleh naik motor lagi ya udah. Nambah lagi Nambah lagi ya. gitu terus. Jadi by accident, satu karena by Pengen by banget, intensi ya, karena Iya. keinginan banget. Betul. Kalau sepedanya vintage semua juga loh. Nah, kalau sepeda itu juga boleh dibilang sejujurnya adalah by accident sih. Oke. Karena waktu itu terutama yang Bridgestone Roadman Mm-mm. Yang biru ya. yang Bridgestone, yang iya, Bridgestone iya. Roadman yang road bike yang merah Oke, marun. oke.
itu wali nikah gue nenteng dari Jepang. Wow. Asik. Tahun 85 nenteng dari Jepang, Oke. full orisinil. Heeh. Dia ngomong, "Ju, di rumah Om ada sepeda tuh. Waduh. Om mau bersih-bersihin gudang. Juju mau nggak? Mau beli nggak?" Nah, iya. Sepeda apaan Om? Kita lihat Road bike. road bike, vintage road bike, full orisinil Bridgestone Roadman. Waduh. Berapa Om? Dia sebut angka yang menurut gue yang bener. Langsung, yang bener loh, yang bener. Langsung biar diam. Segitu Om. Kenapa kemahalan ya? Enggak Om. Dia bingung sendiri kan. Dan itu semua stangnya masih orisinal, ada Oke, semuanya ada. iya, Jadi iya. benar-benar pure itu sepeda. Gua ganti ban sama sadel doang. Selebihnya orisinal. Sisanya masih bisa dipakai. Jadi deh level purist. Joknya enggak? Oh, joknya enggak. Sadelnya enggak? Iya, iya. Oke. Nah kalau yang dahon itu by accident. By accident. By accident. Dahon California biru itu by ya? accident. Ah. Karena lihat di eBay, bidding lagi bidding, new old stock. Iya. Gila harganya segini doang nih. Nos. Nos, yang bidding banyak. Iseng ah, tambahin Taruh. $5. Waduh. Der. Lima Udah, dolar yang iseng paling aja. tinggi, dari yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi Oke. tambahin lah $5. Oke. Karena waktunya masih 6 jam kemudian. Oh, oke. Masih lama lah. Ter- Der, taruh aja $5. Tinggal. Makan malam ting 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 tiba-tiba notif. Email masuk. Lu menang Wih. biddingnya. Lah, gua menang. Hore, seneng. Chat-chatan sama si sellernya. Kirimnya. Lo nggak baca tuh. Oke, gua yang menang gini gini gini. Ini alamat gua di Indonesia. Dibalas sama dia, lu nggak baca. Gua Itu nggak nggak kirim ke ngirim ke Indonesia. Indonesia. Mati gue. Terus kata sellernya, lo punya waktu 2 kali 24 jam untuk solve this problem. Kalau nggak, gua report akun lo ke eBay. Oh, sebagai yang di red flag lah gitu ya. Iya. Oke. Lu cari telepon sana sini. Alhamdulillah bisa nyampe sepeda. Kirim ke teman yang lain. Iya, dikirim Apa? ke teman, minta tolong teman. Ini hobi korek nih berarti ya. Ya, ini hobi Bukan korek. period korek. Nah, Jadi bukan, semuanya mendukung apa yang Alhamdulillah. Universe Kalau lo- korek ini. Universe korek. semuanya korek. Semuanya ini. korek. Tampilannya juga nih. lihat ya. Kalau lo ya, lo senang klasik ini karena apa? Apa ya? Kalau ada momen tertentu dengan Mini itu atau dengan hal yang klasik? Nggak tahu, bokap gue aja sih. Bokap. Seneng mobil kecil emang dari zaman dulu gitu ya. Dan kayaknya kebetulan beberapa sejarah mobil ini nyambung sama Om Jujuk. Starlet. Gue punya Starlet kotak dulu. Bawa Starco ini juga? Starlet Starco. Oke. 1.3 SE Limited. Oh, tuh ton dong. Itu ton. Wah, itu langka Tuh, itu Hafal sekarang. banget nih, tuton dong. Oh, itu Terus langka itu sekarang. dari Terus bokap. Kakek gue punya VW 61. Wih, sama kodok. Kodok. Mobil pertama gue adalah kodok 61. Untuk yang tadi ya. Iya. Ganti motor Alfa tadi. Gantinya Yamaha Alfa. Ah, ya, maaf. Mobil kantor bokap gue Peugeot 405. 405 sama STI. juga. Boncos nggak bensinnya? Gak tahu mobil kantor bodo Mobil amat. kantor. Oh, STI tapi enak STI. Oh, iya, Saya iya. punya SR dulu, karburator. Oh, gitu. Astaga. Oke. Terus apa lagi? Ya ada sejarah mobil-mobil aneh lah pokoknya gitu di Yang menempel di hidup lo. yang menempel di hidup gue. Lalu Kayaknya sekarang begitu- menganehkan diri dengan Mini ini. ya emang dasarnya juga udah aneh orangnya, ya udah sekali mobilnya aneh lah gitu kan. Waktu itu bokap gue beli Mini buat gue Oke. belajar. Buat kakak gue dibeliin Fiat 125 apa kalau nggak salah. Apa 128 gue lupa 125. kalau nggak 125 double karbu tuh cakep tuh. salah. Kebakaran. Oke. Kebakaran rumahnya Korslet. atau mobilnya? Mobil ya. Korslet dijual, sisa Mini doang. Ya udah gue belajar mobil ya Mini. Sampai sekarang. Kuliah Mini, kerja Mini. Nikah Mini. Nikah Mini. Punya anak Mini, Mini. juga. Wah, Heeh. luar biasa. ini. Jadi kayaknya emang ditakdirkan lo ketemu Kayaknya, ya itu barang-barang dia, aneh itu ya. Universe korek juga kayaknya itu jadi ya. Tapi perminian kita kan sekarang kayaknya booming nih ya. Iya. Nah, Om Jujung lihat gimana tuh? Arya lihat gimana? Paling 10 tahun terakhir kayaknya nih. Kalau gue ya, gue sih waktu awal ya seperti yang tadi gue bilang. Kalau gue emang niatnya pengen punya untuk dinikmati. Oke. Kalau sekarang jadi booming, ya alhamdulillah bagus. Artinya kita jadi makin banyak teman gitu kan. Ya, satu Makin ya. banyak teman, makin banyak. Gue percaya kalau makin banyak teman tuh makin banyak referensi dan akhirnya makin banyak relasi. Persis. Pintu rezeki juga makin Exactly. Jadi dengan makin boomingnya ini sih,
gue sih happy aja. Ya sejujur-jujurnya adalah ya itu tadi, gue mau pengen Mini karena emang pengen aja. Emang Menikmati udah cita-cita, alhamdulillah kesampaian. Ya udah nikmatin, dipakai aja, udah pakai. Dan akhirnya jadi malah gue mau create story sama anak gue dari kecil, dianterin Iya, ke sekolah, naik Mini yuk, ngeng gitu. Jadi gue punya kenangan waktu Kecil. TK di Solo, itu gue dianterin dan jemput sekolah naik Vespa. Gua Gua mengulang pengen- itu ke anak. Yes. Exactly, gue Oke, setuju. Yes, Ya, gue ya. pengen mengulang itu supaya Merinding harapan nih gue adalah anak gue nanti bisa yang Menularkan gila nih. itu ke Iya. generasi berikutnya. Mobil ini yang nganterin gue sekolah TK dulu masih ada nih. Gitu. Harapan gue begitu sih. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu, amin. Ya, kalau lo ya ngeliat boomingnya ini, Sama kayak Om Jujuk sih. Gue ngelihatnya ini good thing. good thing ya Good pasti thing. ya. Bener kok, bagus. Relasi nambah. Mungkin yang jual spare part nambah lebih gampang Yes, gitu yes, kan. yes. Kayak ada Gampo COD gitu kan. Yang punya mobil ya. Mobilnya. Gampo COD. Siapa tahu karena persaingan ketat harganya lebih murah. Mobilnya sih enggak, kayaknya sih enggak ya kalau mobilnya gitu ya. Partnya aja. Tapi yang paling gue punya mobil pribadi adalah I want to create memories. Exactly. Oke. Gitu. Jadinya ya itu deh, gue keinget kakek gue dulu nganterin kakek gue dan nenek gue naik VW kodok itu 61 dari itu. Jakarta ke Sumedang, lewat Purwakarta, mogok di hutan gitu kan. Itu nempel. Itu nempel gitu. Bukan Jadinya- peristiwa yang mengerikan buat lo, tapi Enggak, menyenangkan juga. Jadinya ya udah itu yang keinget gitu sampai sekarang gitu. Dan itu priceless tuh. Itu priceless Priceless banget. itu. Jadi makanya waktu Raka anak gue Tumbuh dewasa, mogok kecil. di tol, ya semoga itu jangan jadi trauma buat dia gitu ya, tapi jadi kenangan juga buat dia gitu. Tapi bener sih anak kayak gue nih ya, anak 3 kan. Kalau akhir pekan, kalau diajak jalan maunya naik Mini. Gue juga heran, padahal kalau compare soal kenyamanan ya, beda. Tapi dia mau naik Mini aja pak. Beda. Kita jalan naik Mini gitu. Ngalamin juga pasti. Ngalamin, kan? ngalamin. Iya, iya. Dan apa ya? Kalau ngomongin anak ya, teman-teman gue rata-rata udah tahu kalau di mobil gue, di Mini gue itu nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngapa-ngapain dalam arti lo nggak boleh makan, lo Minum. nggak boleh megang kaca, banyak banget lah peraturannya gitu. Cuma anak gue yang tiba-tiba duduk, Arka mau duduk di belakang. Oke, Arka, dia duduk di belakang, kakinya ditaruh di Waduh, sangar. dicek, pakai sepatu. Ih, Ya, cakep. keren. Aduh. Sama dia makan di dalam. Wah, bos lah. Makan bos. crackers lagi, gila mobil gua kotor Caranya banget. bilang enggak ya gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Ntar gedean dikit sih kita ajarin lah bahwa Tapi itu malah creating memories Iya. kan? Buat dia, Iya, iya. buat Om Juju juga. betul. Dan itu pasti biasanya bertahan untuk sekian lama itu. Betul. Dan Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apalagi priceless juga cuci mobil bareng anak. Iya, wah itu gitu. Gak usah lo bawa ke tukang cuci sendiri berdua Iya. gitu kan. Barat dikit ya sudah. Ya sudahlah. Exact, betul. Gue setuju. Ya sudahlah. Cat itu bisa dibenerin, Betul. tapi Oke. memori nggak bisa. Betul. Gue setuju banget. Arka yang nyiram ya Pak, silakan. Arka yang ngelap ya silakan. Kalau baret, ya udahlah. Oke. Sekarang gua tahu kenapa bokap gua nggak semarah itu ke gue waktu belajar mobil. Gua Dan baretin mobilnya mobil. nabrak. Oh, baru paham. Baru sekarang. paham. Oh. Gitu. Walaupun sakit juga sih nyesek pasti. Itu fatherhood and parenting jadi Iya. satu tuh kan. Iya. Lo punya intens kesempatan dengan anak, Betul. dengan benda yang sama-sama disukai ya. Betul. Dan itu Atau nempel. berharap untuk dia juga ikut menyukai suatu hari nanti. Iya. Ya umumnya gitu sih Nular. Kayak gue kenapa juga suka Vespa misalnya dulu waktu kecil, tiap jam 5 sore kalau dengar Vespa di gang sama bokap nih. Iya, itu itu dia. nempel. Iya. Terus diajak muter dulu sekomplek atau sekampung gitu, Iya. baru sampai rumah lagi. Iya. Meskipun tadi nggak pernah punya Vespa dan nggak pengen punya Vespa, ketika kita udah punya anak, ngerasa itu memori itu kayaknya yang membuat gue punya relasi deket dengan bokap gue. Iya. Akhirnya tuh kita create. Iya. Oh, iya, ada Akhirnya itu sensorinya ada gitu Iya, kan. iya. Coba kalau pakai Avanza gitu kan, mobil datang nggak kedengeran gitu kan. Jadinya beda gitu. Ini dari jauhnya kedengeran. Tapi ada faktor nggak kan tadi kita ngomong soal booming. Ada faktor nggak karena sekarang peminatnya juga tinggi, suppliernya juga banyak. Kalau dulu kan kayaknya susah ya. Lo pengalaman 17 tahun pasti punya naik turun gitu ya. Kalau gue kan ya 12 tahun terakhir lah. Yang gua alami sih
2010-an ke atas sudah sangat gampang mencari spare part. Oh, sebelumnya berat. Sebelumnya berat karena akses internet kita. Iya sih, gue bener tuh ngalamin tuh. Ya, Sekarang akses internet gampang, lo bisa nyari kemana aja dan sekarang supplier di internet juga bukan cuma satu tempat aja gitu ya. Lo mau nyari ke beberapa negara pun juga banyak gitu. Setuju. Tinggal masalah kuat bayar bea cukai apa enggak gitu ya. Sama pengiriman. Sama pengiriman. Iya. DHL semalam jadi kan gitu ya, tiba-tiba udah datang aja gitu ya. 3 hari loh. 3 Sampai hari, kalau kan? kita tahu Gila. persis Iya. proses pengiriman dia, kita pesen pas hari dia pengiriman. Iya, 3 hari gila. kemudian udah Nah, sampai di barangnya sini. dia. Gila. Itu faktor itu ya, memudahkan orang Sangat kemudian juga memudahkan. meng-create. Ya. Sangat murah. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga harus kenal mobilnya. Jangan sampai lo beli spare part salah Oh, iya. tahun gitu kan. Salah tahun. Gitu. Nggak period correct tadi ya. Atau nggak purist kalau mau purist. Kalau mau purist. Kalau mau pure. Saya sih belum sanggup jadi purist. Udah gitu aja nggak apa-apa udah. Penting bisa creating memory sama Ya, anak, memories. Iya. enjoy dengan keluarga, dan Iya. itu membuat kita punya kenangan yang priceless tadi. Iya, dan mobilnya nggak nyusahin. Yang penting itu. Oke. Pokoknya kita punya barang mau kita nikmatin, mau bikin kita happy, jangan sampai dianya malah bikin nggak happy. Gitu. Nggak period correct, nggak apa-apa. udah. Yang penting dia kontributif happy kita kan. kontribusi ke happy kita. Daripada purist tapi bawaannya aja makin keribut tambah putihnya tuh. Tapi kalau lo lihat ya, ini kan salah satu ensiklopedia Yes. mini Indonesia. Yes, yes. Lo bisa jelasin nggak mini itu gimana lo kalau mau ditanya? Ya, gue mau suka mini. Mini itu apa? Nah, itu jelasannya gimana? Kalau gue apa ini? Air. Akhir, tenang. Ini Iya. hembusan dari Biar seger. Kalau gue bilang, kalau ada yang mau beli mini, nyobain mini, gue bilang jangan beli mini. Karena Jangan beli. susah. Oke. Jujur aja susah, rawat mini itu susah gitu. Banyak orang nggak ngerti mini itu apa. Oke. Jadinya yang dijual bukan pasti sih, kebanyakan yang sudah restornya aneh. Aneh. Kalau yang murah. Iya. Kalau Period yang correct bagus, enggak, purist enggak. korek nggak, purist Apa enggak, nyampur-nyampur gitu ya. Oke. Tapi yang murah yang gitu. Mm-mm. Kalau yang udah jadi, yang udah enak dilihat, sedap dipandang, gitu ya, pasti mahalnya nggak ketolongan. Mending lo entry level classic car ya mending VW sih, tetap Oke. masih VW, Mhm. gitu. Tapi kalau lo sudah bisa appreciate mobil gitu ya, lo appreciate sejarahnya, mini lah gitu. Mhm. Mau nggak mau gitu. Hal sejarahnya apa yang paling menonjol dari mini itu? Yang perlu orang pegang. Kenapa kok gue harus memiliki mobil ini? Buat gue sejarah mini yang paling ini adalah yang paling terkenal pasti kalau di luar negeri adalah menang Monte Carlo. Monte Carlo. Rally. 3 Oke. tahun berturut-turut 3 ya? tahun berturut, enggak sih, 4 4 tahun, ya? yang ketiga didiskualifikasi. Tapi yang terkenal di kita adalah nggak pasti Mr. Bean. Ya, Gitu. itu semua nempel sih. Itu semua nempel pasti gitu. Jadinya yang gue senang dari image Mr. Bean nempel di sini adalah yang naik mini pasti orangnya tidak berkeberatan dengan humor. Semua orang naik mini pasti seneng bercanda. Iya, kelihatan nih, saya ketawa. Cuman kalau lagi dipecandain ya itulah rambutnya tambah keribu atau tambah uban gitu. Jadi itu ya sejarah karena dia Monte Carlo, di Indonesia sendiri karena lekat di Mr. Bean Mr. itu Bean. ya. Ha-ha. Dan itu generasi kita kayaknya zaman Generasi kita. SD, SMP, SMA Ya, kan. generasi Om Ino sama Om Arya sih, gua belum lahir itu. Mas Mr. Bean. Gua kan Boleh. lahir 2001 ya. Amin om. Gue aminin dulu lah. Tapi selain kita beli historisnya, tapi mesinnya sebenarnya handal ya. Kalau gue pengalaman sih nggak pernah punya problem seperti om-om tadi sih. Gue problemnya paling air radiator habis lupa gitu. Iya. Jangan sampai deh. Ya sampai saking asiknya make tiap hari, jadi lupa kalau harus ngisi air radiator. Sampai dimarahin orang bengkel. Mas, kalau pakai tiap hari boleh, tapi dicek itu air radiator. Oh, gue tahu kenapa. Mobilnya dia belum cukup lama Apanya? dipegang buat ada masalah-masalah tadi. Lo tiap 5 tahun ganti kan? Oh iya Nah benar. ini gue soal juga nih. Gue kan seneng bangun. Heeh. Ya seneng ngumpulin part, jadi pengen punya ide bikin kayak apa gitu. Udah gue pakai selalu setiap jadi kan gue bawa ke Jogja tuh, PP pasti sendiri. Selama itu banyak orang capture, ngeliat, lalu selalu ada yang nawar. Mas Hino itu mininya dijual nggak? Nah yang terakhir sama si Rio tadi yang pertama iya, kita. iya. Iya. Jadi gue pulang dari Jogja,
kan lewat Solo kan, lewat Klaten rumah mbah gua kan, ke situ ke foto-foto. Dia heran, ini kok ada mobil Jakarta ada di Klaten, mobil siapa? Dia ngikutin ternyata. Dia follow Instagram gua, tiba-tiba iseng nanya, Mas Inu, saya punya mobil kayak Mas Inu, cuma dibangun nggak kelar-kelar gitu. Oke, openingnya oke lah. Dia nanya gitu, gimana sih caranya bangun supaya jadi kayak mobilnya Mas Inu gitu. Oke, gue jelasin. Harus ketemu bengkel yang cocok sama kita. Kita nemu part yang sesuai dengan kita punya kemampuan dan kita bisa tahu mendatangkannya gitu. Terus setelah itu, ketika lo udah miliki, lo harus pakai. Gue bilang gitu. Itu gue kasih tuh. Oh gitu ya Mas ya, saya udah nyogrok 2 tahun di sana gitu. Oke, gue nggak nyebut nama bengkelnya, tapi tiba-tiba dia nanya, Mas mobilnya dijual nggak? Wah, Ujungnya ke situ lagi. godaan tuh. Jadi pas awal pandemi banget tuh, pandemi Maret, itu Agustus. Dia nanya itu. Wah, tapi gue selalu, lalu nanya kan gue nggak pernah sampai 5 tahun bener. Dan gue 12 tahun tuh udah bangun 6 loh. Bener berarti 2 tahun ganti ya nih. Pantes lu nggak kena problem Mas. Belum sempet kena problem, udah dibeli ke orang lain. Tapi gue seneng proses bangunnya sih sebenarnya. Jadi dari sesuatu yang nggak ada bentuk, lalu jadi ide yang gue curahkan di situ dan secara ketangguhan dia teruji dan gue bawa pergi kan. Nah godaan, dan gue selalu punya tips untuk kalau gue mau jual, gue harus ada cadangannya dulu. Kalau enggak, pengalaman teman-teman gue dan teman-teman area juga mungkin teman Om Juju udah terlanjur jual belum cari barang, nggak dapet. Benar. Yadi, Om Yadi kan ya, Mumu, banyak lah itu orang-orang yang kemudian jual lalu bingung. Nah itu sih, mungkin karena itu gue belum punya pengalaman panjang megang. Oh kalau gue mungkin ini, kalau tadi tips lo kalau mau jual ganti harus ada gantinya. Kalau gue tipsnya adalah kalau nggak mau jual jangan pernah nyebut angka. Wah itu bener itu, kayaknya bener itu. Kalau emang nggak mau jual jangan pernah nyebut angka. Bahkan sampai ada pertanyaan, kira-kira kalau kayak begini pasarnya berapa Mas? Lu gak usah jawab. Oh saya nggak tahu Om. Itu tips itu ya, supaya nggak kejual ya. Ada yang teman kecebur soalnya. Gua Mario kecebur kayak gitu tuh kan. Dia nanya, Mas itu paling bawah mau dijual berapa? Gue nyebut angka. Ya udah Mas. Iya. Dor. Terus gimana ya kan gue udah kesebut kan? Udah kesebut. Akhirnya gue anter juga ke sana. Tapi tipsnya bener nih. Itu kesebut. Kecuali mau jual ya. Kecuali mau jual. Kalau nggak mau jual jangan pernah sebut angka. Karena banyak orang gila sekarang. Persis. Apalagi udah suka gitu ya. Iya. Dia mau aja pokoknya. Udah ngincer, pertanyaannya juga halus. Abis berapa bangunnya? Dia pinter nih, masuknya dapet nih. Bertahun-tahun. Terakhir, kira-kira kalau begini nih pasarannya berapa Mas? Sekian $. Bye-bye. Kalau ya lo tipikal yang setia kan? Ya lo sempet jual 1 lah, itu yang gue sesali kenapa gue nggak dapet. Kan karena gue punya 2. Punya 2. Kayak lo tadi jadi ya, ada cadangan. Jadi ini nggak jual karena belum ada cadangan ya? Tapi emang ini dijual udah banyak Enggak banget lah. story-nya. Enggak lah kayaknya sebisa mungkin kalau gua mah mobil ini sebisa mungkin kalau gua masih mampu. Iya, stay. Iya, Stay. rawat. Itu tadi making memories-nya tadi. Iya. Kalau untuk Historical value-nya yang mahal historical tuh. value, historical mobilnya sendiri Iya. sama historical yang kita buat Yang dengan kita buat. keluarga kita, Itu dia. anak kita ya. Betul. Kalau untuk orang-orang di luar sana nih Om, Juju, Maria, yang lagi, ini kan hobi klasik car, klasik motorcycle dan sebagainya lagi naik. Apa sebenarnya yang perlu diberitahu ke teman-teman di sana di luar supaya nggak kejeblos atau nggak keliru masuk? Kalau emang beneran mau main, mau terjun, mau menikmati sih, kalau gue main dulu Om. Cari tahu Komunitas. dulu, main dulu, kenalan dulu, Isi nyobain pengetahuannya. dulu. Iya. Mungkin sedikit berbagi aja. Ya itu tadi, gue jadi beneran oke. Suatu hari gue harus punya Mini karena gue udah nyoba dulu nih mobilnya. Yang tadi gue cerita. Okay. Proven ya buat Bisa Om Juju, nyual. mobil itu nebel, Jakarta macet tahun Terbukti. 2010. teruji. Iya, enak kok, nggak apa-apa kok nih mobil. Oke, keras cuma masih tolerable buat gue dan segala macem. Parkirnya gampang ya. Oh, setirnya nggak berat ya. Oke. Habis itu riset tuh. Oh, harga kampas remnya segini. Oh, ininya segini. Biar gak kaget. Biar nggak kaget. I Gue see. mampu nggak ya? Oke. Begitu fast moving kita cek kan. Oh, segini. Oke, baru nanya ke yang lebih detail. Kalau kira-kira ngebangun habisnya berapa? Riset aja kecil-kecilan buat diri sendiri. Oke, gua mampu.
baru gas. tembak. Oh, ini kayak metode jurnalistik nih. Jadi dia observasi dulu, ya kan? Cek, ngeliat ini kan wartawan kan observasi, ngeliat. Oh, di Jakarta macet, parkir gampang. Kedua riset, memastikan lagi nih kalau gue pakai ini dapat nggak nih barang-barang. Ini kan wawancara nih sama orang-orang kan. Studi literatur dulu. Wah iya. Pendekatannya Kayaknya emang masuk pendekatan akal. akademis benar. Kalau enggak kita akan kecewa loh. Iya. Kan ekspektasinya tinggi, Betul. ternyata experience kita, observasi kita lemah gitu kan. Betul. Ada soalnya juga yang belinya karena tren. Oh, lagi tren oke. nih, abang beli Ambil. ambil. Punya duit gitu ya. Punya duit bayar begitu naikin. Oh, Gila, gini ya. ini keras banget ya Ju ya. Ekspektasinya nggak sesuai dengan Sementara ini harapan. lo kemana? Iya. Lah, emang gitu. Tapi ada satu poin yang tadi Ino bilang yang gue setuju banget. Oke. Lo harus nemu bengkel yang cocok dengan Betul. lo. Ah, Dan betul. kita nggak bisa bilang itu bengkel mana. Betul, betul. Itu lebih ke personal juga kan, itu relasinya personal ya. kita. Bengkel gue sama bengkel Om Jujuk mungkin beda. Mungkin Gitu. beda, betul. Karena ya cocok-cocok kan memang gitu. Betul. Dan ya bukan salah siapa-siapa. Bukan, Ya, bukan, iya. bukan. Karena kalau iya benar setuju. Kalau bengkel tuh udah sifatnya personal banget soalnya. Personal Apalagi banget. bengkel ini kan bukan bengkel resmi gitu Yes. ya. Ya. Yes. Kita meletakkan trust di situ dengan sepenuhnya kan. Yes. Dan gue pengalaman gue juga selama 12 tahun pegang Mini ini nggak pernah pegang bengkel lain sih. Ya. Ya udah ke situ. Ya tadi bukan bener salah bengkelnya, tapi Iya. lebih kecocokan kan. Iya, cocok, Trust kan? kita bangun di situ, Betul. lalu dia juga bisa kita andalkan kalau ada sesuatu. Betul, betul. Kebetulan bengkel kita sama ya. Iya, iya. Cuman paling sering gue sih, dia jarang dia. Karena lu sering bangun. Iya. Berapa tadi? 6 mobil dalam 12 tahun. 12 tahun Masih setahun ada dua lagi nih. Lo kan cuma satu dalam 17 tahun. Gue juga baru satu. ya. Ya. Ngomongnya jangan cuma om, Eh, baru satu. Baru Baru satu. satu. Ini Amin, optimis bener. nih, optimis nih. Baru satu. Tapi emang enaknya kalau pegang mobil kayak gini, hobi gini kan. Yang ini costly ya, energi iya, perhatian iya. Kalau dapat restu dari keluarga sih, Betul. istri lah terutama. Betul. Karena itu kan sesuatu yang lo nggak mau egois kan, dan Betul. nggak bisa juga egois. Betul. Dan untuk meyakinkan tadi kan Om Jujuk melakukan itu ya sejak Ya. dari awal. Ajak, ikut, terlibat, ya itu tadi create Memories together ya. Ha-ha. Bahwa ya contoh yang paling polnya adalah ultimate-nya buat Hamis keluarga adalah pas di Gias om. Oh iya iya, Gias. Mini benar. 2019 ya? 2019. Oke. Mini gua dipajang di 60. booth mini di Gias itu menjadi kayak legitimasi. Atas hobi, Yes. atas yang lo perjuangkan Yes. bersama keluarga. Yes. Oke. Dan itu nggak cuma istri gua aja yang menikmati, tapi keluarga besar kami. Oh, oke. Bahwa keluarga besar kami tuh, oh iya ya udah Juju tuh emang main otomotif, Oke. mobilnya diapresiasi sedemikian rupa. Itu kan kita Ada pride-nya gitu ya. Iya. Dan Jadi- ada pembenaran Ada juga pembenaran. atas segala hal yang dilakukan selama ini kan. Betul, betul. Jadi ada kayak apa? Bisa nyebarin kebahagiaan ke saudara-saudara. Iya, benar. Saudara-saudara kan akhirnya ya mungkin mereka juga bisa ngomong, "Oh, itu mobil ponakanku Saudara gua tuh, Iya. Yang nggak boleh makan di Klaten dalamnya. Kecuali anak. Kecuali anaknya. Yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya proses untuk kemudian menjadikan Mini itu diberi pengakuan dari pihak lain, dan pengakuan itu mengikat lagi ya. Betul, betul. Meskipun tanpa bahkan sebelum Itu pun mobil oke. kita udah digias pun, itu kita yang udah emang alhamdulillah akhirnya kita punya Mini. Itu kayak cuman ya labeling ya. Itu penting, Atas. tapi kita cari mobil klasik jangan cari pengakuan. Betul. Tapi Ah, cari ya, kenikmatan. betul. Pengakuan itu bonus. Ya, Pengakuan itu efek bonus, ya, betul. efek Iya, ya. betul. Tujuannya bukan itu. Tujuannya Bahwa bukan itu. kemudian orang akui itu efek. Itu Iya. iya. Dan nggak kita kejar. Ya kayak mobil gue aja ditaruh di display ini aja bagi gue udah bangga banget gitu. Walaupun bukan Apresiasi. paling bagus gitu kan. Gitu. Kita ya apa namanya? Setuju banget gue itu tadi. Kita main apapun lah, main mobil, main motor. Kalau gue pribadi tidak mencari pengakuan, tapi emang gue pengen aja. Dan suka di situ Dan suka, kan. iya. Ada atau nggak ada pengakuan, gue Iya. tetap seperti yang Iya. gue lakukan. Pengakuan itu datang dari totalitas kita soalnya. Iya. Oke. Kalau kita total, ya udah. Yang ngakuin mobil kita bagus juga pasti datang dengan sendirinya. Ini kenapa kalian datang berdua di sini, karena gue ngakuin bahwa kalian adalah dua racun. Tapi kalian sadar nggak, Arya atau Om Jujuk menjadi pemberi pengaruh bagi munculnya atau bergairahnya Mini ini di Indonesia?
Enggak. Kok dibilang Tapi menurut gue iya. memberi bergairah gitu. Oh, enggak. Ini banget ya kayaknya. Orang selalu nanya ke gue ya, nanya, Om, kalau pengen cari mobil kayak Om Juju gimana? Sering nanya gue, mungkin malu nanya Om Juju kan? Malu. Artinya kalian berdua, mininya dia juga sering disebut bahwa ini mobil merah banget kan, nyala banget. Itu jadi referensi orang untuk kemudian jadi level entry untuk masuk ke community ini. Gue malah baru denger itu. Oh. Gue malah nggak tahu sama Iya. sekali. Tapi mobil Om Juju pasti punya efek lah. Mungkin karena ini, ya itu tadi Om, karena passion gua. Iya, Gua suka, Keluar begitu aja ya. gua bangga dengan mobil gua suka banget dengan Mini gua, makanya gua bikin cerita nih, wah gila gua pakai harian nih, aduh gila gua happy banget nih pakai Mini ini buat harian. Mungkin itu yang akhirnya menjadi, kalau Om Ke-trigger Inu bilang orang tadi, trigger atau inspirasi buat orang lain, ya gua ngerasa alhamdulillah gitu kalau itu bisa Oke. menginspirasi gitu. Cuma niat gua bikin konten di Instagram itu bener-bener pure Karena untuk happy aja ya? menunjukkan, iya. Ah, Gila mobil gua akhirnya gua punya Mini dan gua benar-benar bisa gua pakai harian. Bener. Sesimpel itu sih. Oke. Emang benar-benar menikmati aja gitu. Iya, iya. Sebuah cita-cita lama yang akhirnya bisa terwujud Terwujud dan kemudian bisa disyukuri dinikmati. ya. Iya. Benar. Iya. Oke. Alhamdulillah itu jadi nilai tambah kalau ternyata kemudian bisa menjadi inspirasi gitu. Inspirasi dan mendatangkan bisnis nggak Om? Kalau bisnis Mini ini sih alhamdulillah udah bisa nyari duit sendiri. Gimana tuh ceritanya? Cari duit. Ini juga nih, nanti gua sebelahnya ini nih. Mas Juju minta red cardnya, boleh Iya. minta red card Mas untuk ini postingnya, tapi harus ada Mini Mas. Oh. Kalau ada Mini ada ininya segini. Udah bisa nyari oli sendiri lah ya. Udah bisa. Bensin sendiri ya. Ya, Bisa. ganti boljoy. Ganti bojoin, beli pelek baru. Sekarang tuh pelek baru tuh yang tadi dipakai ya. Tapi itu kan bukan intensi ya. Bukan. Itu bonus Bukan, setelah itu bonus. totalitas Itu bonus. kita lakukan dan kemudian orang mengakui dan kita menjadi apa ya, kayak memberi pengaruh untuk orang lain, kemudian kita dipakai. Benar. Dan itu, mungkin tambahan sedikit, jangan pernah berhenti bermimpi. Asik. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Gas aja terus, usaha aja terus. Mini ini kan waktu itu kan, ya tadi yang gue cerita, begitu udah mau nyampe, dia naik, Naik lagi. lagi. Gitu mau nyampe, naik lagi. Tapi jeder langsung. Timpa aja deh udah, gitu. Contoh juga pelak. Nguber nih pelak dari 2018, Om. Aduh, pedes tuh. Kalau itu begitu mau klik, uset Gila. ini sebiji harganya, wah cancel deh. Belum sanggup. Oke, belum sanggup. Belum ban, belum shipping, belum Oke. docknya. Masih terus nyari gitu, waduh belum sanggup deh gue, belum sanggup deh. Kemarin tiba-tiba last stock diskon menjadi sekian. Astagfirullahaladzim, baik. Itu melihara mimpi ya. Iya. Karena mimpi dibangun, begitu Iya. kesempatannya datang, Timpa aja. Timpa. Jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti. Mini udah bisa cari duit, jangan pernah berhenti bermimpi. Kalau ini sewa Morris gimana sewa Morris? Lumayan. Kebetulan gue emang kata Om Inu bilang gue ada akun sewa Morris di Instagram. Mobil gue emang gue sering sewain buat pre-wed, wedding car. Kadang-kadang kalau buat sinetron, iklan juga ya. Dia famous itu. Iya. Makanya gue tadi gue bilang, dia merasa merendah dirikan aja. Soal rendah hati lah. Oh iya, Iya, sinetron Rendah aja waktu hati. itu. Itu orang pakai itu Orang. makanya. Om Ju, gue lagi mau nyari Mini lagi nih. Lah, gua mau nyari Mini lagi. Nyesel Iya nih ya, gara-gara mobilnya Om Arya nih. Gila. Jadi itu karena totalitas sebenarnya kan. Orang make, lo nggak make, orang lihat. Iya sih, jadinya ya udah gue pikir ya daripada nggak gue pakai juga gitu kan kalau Sabtu Minggu gitu sekalian aja lah gitu. Bukan karena gue butuh uangnya yang gimana banget Persis, juga iya, gitu. bukan, enggak. Tapi ya buat ngerawat mobilnya juga gitu sebetulnya sih. Karena hasil yang gue dapat ya balik lagi masuknya ke mobil. Mobil ini. Iya. Karena dia memberikan manfaat, lalu manfaat yang lo dapat lo kasih ke mobil itu. Benar. Kalau soal mimpi, kalau Om Juju tadi kan merawat mimpi, lo kayaknya gimana? Gue merawat rambut sih biar nggak poni banget. Tapi keren loh, ini salon di mana ya bisa highlight rata gitu? Gue salonnya Mini Spares.
Merek sampo aja 20-50. Kalau yang nggak tahu mini spares tuh tempat kita belanja part. Wah itu sekarang surga. 10 tahun sebelumnya nggak bisa kita. Iya. Shippingnya susah, internetnya susah, Iya. verifikasi untuk pengirimannya. Betul. Betul. Sekarang gue ngalamin butuh ban nih. Di bea cukai mentok. Wah. Ya kan zaman dulu tuh. Gue pernah awal-awal nih, Arya tahu. Tahan di bea cukai, berapa bayarnya? Dapat motor baru. Gila. Gue pikir kalau nggak dikeluarin barang Iya. enak. Iya. Kalau bayar kok rasanya gimana? Tapi ya udah itu suka duka yang Iya, kemudian iya, iya. membuat kita menjadi lebih memiliki nih Benar. produk sih atau punya barang ini sih. By the way, maaf potong nih Om Ino. Dari tadi kita ngomongin gua sama Arya dulu. Gua boleh tahu nggak sih lu kenapa kecebur di Mini? Bener Nih juga. kita balik Iya, nih, iya. kita balik nih. Apa yang menyebabkan dalam 12 tahun ada 6 mobil? Iya, ini kan belum pernah nih. Biasanya Om Ino menginterview narasumber. Ini sekarang kita balik nih. Mudah-mudahan view-nya 8 juta nih. Karena dibalik. Kita bagi esennya. Gue keceburnya, gue pengalaman waktu SD sebenarnya Om jujur. Oke. Kelas 5, 6 SD, itu ketahuan umur gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 87-an gitu ya. Oh, gua pikir 65 lo SD. Gila. SD tahun 65 Om Ino. Nah, ada mobil warna merah kayak punya lo ya, lewat depan sekolahan gue di jantung tuh. Lewat. Mobil apa nih? Zaman kecil kan lihat sesuatu yang unik itu, wah kepikiran terus. Itu pengalaman pertama gue, tapi itu hilang. Oke. Tiba-tiba tadi Mr. Bean. Ya, gue SMP, SMA, loh ada Mr. Bean kok mobilnya? Ingatan gue waktu SD muncul lagi tuh. Wah, ini mobil yang waktu kecil gue lihat. Oke. Yang ketiga adalah momennya gue tanya harga mahal banget kan waktu itu dan nggak ngerti waktu itu. Mobil bokap gue pertama tuh Suzuki Carry. Oke. Waktu itu 15 juta, itu Oke. udah mahal banget tuh Iya. tahun 94, 92 gitu. Iya. Habis itu gue kerja, itu udah gue lupain tuh mimpi. Tapi bener kata Om Juju, jangan pernah berhenti bermimpi. Mimpi itu mungkin nggak gue declare, tapi ada di memori otak gue, nempel terus. Begitu gue kerja, punya kemampuan untuk menabung, gue mulai kebangun mimpi itu. Mimpi ini harus gue wujudin, kayak manggil-manggil terus. Iya. 2003 gue ditugasin di Surabaya. Oke. Gue kenal Pak Kur pertama di situ. Oke. Nah ini Pak Kur tuh iyalah salah satu hub untuk Surabaya untuk Surabaya, Mini. ya. Oh, oke. Pak Kur. Gue pas liputan, waktu itu gue udah wartawan, gue liputan ada hobi gini hari Minggu, tiba-tiba ada parkir mobil Mini 2, warna hijau sama kuning. Gue samperin dong, gue waktu itu nggak tahu itu Pak Kur. Gue tanya, Pak ini kalau mobil di sini nyari di mana? Oh bengkelnya di sana. Kasih tahu satu tempat lah gitu. Oke, ngobrol-ngobrol kalau harga berapa? Main aja ke bengkel dulu. Gitu. Oke, dari oke. situ tuh kebangun. Gue juga nggak langsung. Oke. Seminggu kemudian gue baru ke situ, Oke. nanya. Gue dateng lah ke bengkelnya, banyak sama part-part gitu kan. Waktu itu harganya cuma 25 juta. Guys. Itu 2003. Gue nggak sanggup Om Jojo, nggak Ya, dapet bener. duitnya. Duitnya ya baru kerja, baru Iya, mulai, nggak iya, dapet. Gue jujur aja waktu itu punya duit cuma 15 juta. Gue tawar 20 nggak dikasih, nggak bisa mas, warna kuning itu. 2003. Akhirnya gue beliin sesuatu yang pengen banget gue. Gue beli BSA dulu. BSA. Sekarang udah punya nabung, udahlah gitu. Wah, Tapi itu mimpi itu nggak berhenti tuh. Jadi lama-lama, nah kemudian tahun 2010 waktu gue pindah ke Jakarta. Gue tadinya di Jakarta tapi terus berkantor di Jakarta jadi editor. Gue ada namanya Pak Hartono, Pak Plon namanya. Dia punya Mini 4 tadinya. Oke. Oke, dia kantor di Kompas. Oke. Orang Kompas dulu ternyata editor-editor itu tahun 70-an 80-an mobilnya adalah Mini. Mobil apanya? Mobil dinas ya? Mobil dinas, mobil yang kalau di kantor gue itu kan kalau pada level tertentu dikasih duit tanpa bunga untuk beli kendaraan. Oh, oke. Beberapa memilih beli Mini. Nah, salah satunya Pak Plon itu. Dia punya muk, punya van, punya yang salon ini. Oke. Gue ngobrol sama dia, speak. Dia, lo mau no? Ini gue ada 4 nih, satu udah gue kasih anak wartawan Hai kalau nggak salah. Yang satu nih yang minivan yang pertama gue punya itu. Karena gue pengen waktu itu harganya masuk, meskipun bukan mimpi gue, karena mimpi gue kan salon sebenarnya, MK1 dulu gue. Itu gue beli. Dan gue beli, disitulah gue kesempatan belajar yang observasi kayak Om Juju.
Gue pakai. Ya pertama komplain, kok keras ya? Iya. Tapi karena itu mimpi yang gue bangun dan ingin gue wujudkan, akhirnya itu gue toleransi. Toleransi ya. Gue pakai, wah enak juga nih. Iya. Wah itu udah ke Jawa, ke waktu itu touring juga tuh. Jawa dan sebagainya, terus balik. Gue pengen cari yang sesuai dengan mimpi gue, bener jangan pernah berhenti. Gue cari MK1, dan dilalah. Orang bengkel ngasih tahu, "Nu ada MK1 ngejogrok." Harganya masuk banget gitu, 45 juta. Wah gila. Gue ambil langsung deng. Itu gue jual. Nah dari situlah 2 kali punya itu, gue ngerti caranya gimana merawat, caranya menikmati ini kendaraan, dan kemudian caranya membangun. Kalau kita misalnya udah dapet tapi kondisinya masih buruk. Nah itulah yang kenapa kok selama 12 tahun atau mungkin 10 tahun kalau dihitung sejak gue bangun yang pertama, itu gue bangun 6. Karena gue udah dapet serahnya tuh. Iya, Suka dukanya sih. Iya. Tapi kalau gue balik ke Om Judi tadi, gimana ceritanya awal, mimpi ketika kecil itu nempel banget. Yang gue SD, tiba-tiba pas keluar jam istirahat, ada mini lewat nih. Lacak punya lacak, yang punya itu ternyata dulu salah satu petinggi di Gramedia majalah, di Gramedia penerbitan. Namanya Pak siapa gitu. Dan rumahnya di situ. Wah iya ternyata. Dunia tuh emang berputar kembali ya. Makanya gue connect sama Pak Har sama Pak Plon itu, dia bilang, "Nu, dulu tahun 70-80-an banyak orang-orang petinggi di Kompas Gramedia itu yang mobilnya ini. Mobil mini ini." Makanya gue ngerasa, wah ini bener ya. Wow, keren. Sekarang Nah, bener itu, juga orang menikmati penting itu. Kompas mobilnya Orang mini penting Kompas lagi. mobilnya mini lagi. Balik lagi ya. The Legend continues. Bener. Jadi tradisi berarti ya, petinggi Kompas Gramedia. Dan itu sebenarnya karena gue pakai harian ya, itu malah jadi kayak identity yang nempel akhirnya. Dan pasti Om Jujo juga, Om Arya juga. Dan itu memberi manfaat baik sih. Ya. Jadi orang akan lihat, oh ini nih. Nah gue pada suatu ketika ada kejadian lucu. Mobil kan, orang bingung waktu itu ada acara di Ancol. Orang masuknya susah kan, bingung pintu mana. Begitu lihat mobil gue, orang ngikutin gue semua. Jadi tanda. Iya, jadi tanda. Padahal gue juga bingung. Tapi gue parkir di tempat yang gue rasa paling mudah ke tempat itu. Gue nggak ngikutin maps. Dan emang paling dekat. Yang salahnya yang ngikuti gue tuh para pejabat atau petinggi media yang harusnya parkirnya di VIP. Pada komplain, gue kok parkirnya di sini, nggak di sana. Ya lo, gue ngikutin sini. Itu jadi identity yang nempel. Iya. Tapi gue nggak suka sih, gue diidentifikasi sama Mini. Kenapa? Kalau gue mau kabur dari kantor, ketahuan. Oh, tapi lo susah ya. Kalau lo pakai mobil mini, nggak mungkin nggak Iya, terdetek betul. orang. Kemanapun. Tapi buat gue itu kayak social control sih. Ya. Betul. Jadi kalau kita kemanapun kita ngerasa safe juga. Betul. Karena kita nggak menyembunyikan apapun. Iya, betul. Kita nggak melakukan hal-hal yang buruk juga. Betul. Itu gue setuju karena contohnya waktu itu mobil gue pernah, gue minta tolong sama Adik AZ, ada teman gue Adik AZ untuk waktu itu tuh spuring sama balancing. Oke. Gue kebetulan udah janjian sama tempat spuringnya, tapi gue mendadak ada meeting, jadi gue nggak Oke. bisa. Dibawalah dia? Dibawalah sama Adik AZ. Itu yang mention story di Lo Instagram. di mana Ju? Ngapain Ju? Lagi sporing Ju, lagi ini Ju, lagi itu apa di jalan di Pondok Indah spotted Om Juju Markono. Iya, Oke, iya. mobil gue safe nih. Mobil gue kelacak nih. Tiba-tiba misalnya Adik AZ nakal gitu ke tempat-tempat yang nggak benar ketahuan gitu ya. kan. Lo kemana lo Jack? Yang ngawasin netizen loh. Yang Nah, ngawasin iya. netizen. Tapi terima itu kasih, pengalaman sih. Kalau gue jalan aja, mesti 1 atau 2 story yang mention gue pasti ada. Iya. Lo mau kemana Nu? Atau ada yang orang yang nggak kenal gue tapi dia kenal temen gue, dia share ke Temennya. temen itu terus ke gue, akhirnya nyampe juga. Kayak kemarin gue jalan ke bengkel itu ada ketahuan juga. Tapi ya itu positif. Gue nggak pernah begitu sih. Nggak. Mungkin karena gue memang berbeda dari 2 orang ini. Belum centang biru kalau Saya belum cetak Eh, biru. belum. Saya belum. Dia doang ya? Saya belum. Gue juga nggak tahu kenapa dapet centang biru tiba-tiba dikasih. Nolak nggak? Namanya berkah ya. Itu bukan intensi itu. Itu efek aja kan. Gue bikin ditawarin. No, lo mau dicentang biru nggak sama petingginya sana? Iya, kalau gue nggak harus melakukan apa-apa, centang aja. Dikasih. Faktor itu membuat kita lebih aware sih dan punya apa? Kontrol buat Betul. diri kita sendiri. Betul. Yang paling ajaib kalau di kota kecil, kayak di Jogja, kan sering banget ke Jogja. Iya. Wah, kepantau mana-mana itu pasti. Wah, ada. Persis kan waktu mobil gua di Jogja yang Iya. teko. Iya.
Gue lagi makan di mana dikira mobil Om Juju. Karena sama hijaunya Waktu itu sama ya hijau Oke, ya. itu hijaunya, Mo. Akhirnya gue repost tapi gue tag. Nah iya. Ini lo, bukan mobil saya, Mas. Ini ownernya. Tapi akhirnya di jalan ya, menemukan kesukaan, kegembiraan, dan akhirnya memberi manfaat juga ke kita kan. Iya. Gue sih ngerasa sering memberi energi positif sih mobil itu. Betul. Di jalan gitu, kalau orang buat senyum kan ini berkah banget nih. Itu dia. Memberi orang bisa ketawa. Gua memberi ngomong kesempatan. sama orang-orang di bercandaan gua sama orang-orang. Alhamdulillah orang-orang yang punya Mini tuh pahalanya gede. Wis. Bikin orang senyum. Karena mulai dari yang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, sampai naik mobil supercar, ada tuh yang Iya. ngasih jempol sama senyum. Oke. Katanya kan kalau ngasih bikin orang senyum itu Pahala. Pahala. Nah, itu Jadi baru. makanya kita juga energinya dapat gitu. Wah, Kita juga jadi happy oke. gitu. Ini jadi jawaban kenapa kok gue ngerasa lebih capek naik mobil Jepang daripada mobil Iya, ini kalau keluar kota. Bisa Mungkin jadi. karena energi mereka keserap ke kita juga. serap Ya. kita juga. Dan buat kita ngerasa fun aja. Berarti jadinya lo lah yang bikin orang lain capek naik mobil. Kitanya happy. Tapi anak gue kalau naik mobil mini pasti tidur loh. Mungkin nggak ada keasikan lain kali ya. Iya, mungkin. Denger lagu, Ah, iya, terdengar iya, suara iya. mesin gitu kan. Sama radio cuma sampai 90 kalau Iya. gue punya kan. Tapi kalau gue tuh seneng banget ketika pas lagi naik Mini, anak gue duduk di kiri. Sekarang udah Udah nyampe seatbelt, tuh dia udah safety nyampe belt. ya, Udah oke. nyampe Dia safety tidur. belt. Jadi udah lagi ngobrol Lah. bentar gitu, tiba-tiba kok sepi banget nih. Iya, Lihat itu udah tidur tidur. gitu. Wah, Wah lega ya, gila, tenang ya. enak banget berarti Mini gue nih. Ada rasa itunya gitu. Iya. Tanda bahwa anak bisa tidur di mini kan berarti Iya. ada kenyamanan yang Ada dia kenyamanannya. rasakan ya. At least buat dia lah. Iya. Iya. Itu juga bikin kita juga jadi wah. Dan itu lagi energi orang kan kaca bening. Iya. Begitu lagi di macet-macet ada anak tidur gitu, motor Orang lewat lihat. kiri ngeliatin Iya. gitu tuh senyum Iya. gitu sambil ngasih ini makasih ada. gitu kan kayak aduh. Selamat tidur nak. Tapi semoga cukup sampai jempol dan senyum aja sih, jangan sampai ada pertanyaan berapa. Aduh. Saya Dan nggak jangan tahu, sampai Mas. nyebut angka. Dan sampai nyebut angka itu nggak boleh. Jangan. Karena kalau nyebut angka pasti lepas. Jangan bahaya. Ya udah, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan merawat ini Amin, barang amin, amin. dan secara empirik kan sudah memberikan manfaat ke kita juga Betul. ya. Dan ini jadi gelaran yang cukup rame. Mungkin tahun depan kita akan bikin lebih rame, membuat orang lebih banyak senyum lagi. Betul. Dengan Amin, kita amin, jempol. amin, Thank you Om Juju sama Maria Thank you, ngobrol-ngobrol ya. Om. Nanti kita sambung di kesempatan mini D Siap. keempat atau kelima. Amin, siap. Thank you. Dah.